Halo teman-teman Don Pras Media, apa kabar? Saya berharap semua teman dalam keadaan baik dan sehat. Teman-teman, pada hari ini saya akan memberikan tips bagaimana saya mengalami 5 hari sembuh dalam anxiety disorder. Seperti yang teman-teman ketahui, bagi teman-teman yang udah pernah ngikutin video saya ini, atau welcome buat teman-teman yang baru, silahkan untuk menyaksikan beberapa video dan short video saya. Saya akan terus mengupload video-video yang baru di setiap hari. Teman-teman bisa lihat di short video saya atau di video panjang saya. Dalam waktu 4 hari saya akan menguploadnya, supaya teman-teman lebih di-refresh lagi untuk tetap percaya bahwa firman Tuhan adalah solusi dan jawaban terhadap semua penyakit, termasuk apa yang sekarang teman-teman sedang alami, anxiety disorder, bipolar, skizofrenia, atau apapun yang lainnya, kesehatan mental lainnya, bahkan penyakit akut. Jika teman-teman melihat ini, teman-teman bukan pada channel yang salah, karena saya berkata bahwa Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan hal tersebut. Dan 1 Petrus 2:24, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan semua penyakit jika teman-teman mempercayai firman Tuhan. Nah, tips dari saya ketika mengalami 5 hari sembuh adalah begini. Yang pertama adalah terus memasukkan firman Tuhan ke dalam hati saya. Dan begini teman-teman, ketika teman-teman sudah menaruh firman Tuhan 1 Petrus 2:24 di dalam hati teman-teman, keseharian teman-teman pasti teman-teman menghadapi sensasi. Oke? Nah, tetapi ingatlah bahwa sensasi itu sementara teman-teman. Sensasi adalah bukti bahwa firman Tuhan yang teman-teman sedang taruh di hati, sedang visualisasikan dan perkatakan ketika sensasi itu datang sedang bekerja. Ingatlah bahwa sensasi itu tidak selamanya, sensasi itu sementara. Dia timbul secara nyata di badan Anda, tetapi itu adalah false alarm. Artinya alarmnya nggak benar-benar bahwa teman-teman mengalami seperti misalnya saya, di dada kanan saya ketika saya mengalami sensasi sering merasa seperti tertekan. Ketika sudah dicek di dokter tidak ada apa-apa. Nah teman-teman, banyak hal teman-teman yang seperti itu kan, sensasinya pokoknya luar biasa. Tapi ingatlah, ketika teman-teman terus memperkatakan kehidupan, memperkatakan firman Tuhan, kuasa itu bekerja. Teman-teman bisa mengecek lagi dalam Yohanes 6. Nah, saya buka aja Yohanes 6 ayat 63. Saya akan membacakan kepada teman-teman supaya ini menjadi kekuatan dalam diri kita orang percaya, yaitu pada firman Tuhan. Yohanes 6:63 mengatakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan-perkataannya adalah firman Tuhan yang teman katakan setiap saat. Bahkan teman-teman mulai membangun kebiasaan baru untuk memulai pagi hari dengan firman Tuhan. Karena sekali lagi, stabil atau tidak stabil, teman-teman harus terus memperkatakan firman Tuhan. Biarlah hari-hari kita diisi dengan firman Tuhan. Nah, setelah teman-teman melakukan tersebut, ketika menghadapi sensasi, teman terus perkatakan ya. Jadi, teman akan belajar bagaimana hidup beriman secara real. Kenapa? Karena teman-teman menghadapi itu dalam keseharian, menghadapi sensasi, bagaimana mengontrol pikiran sehingga tidak takut lagi keluar kamar, bisa di tempat yang ramai seperti ke mall, bisa bermain dengan anak-anak kembali. Nah teman-teman, saya percaya karena saya sudah mengalaminya, saya share kepada teman-teman, inilah tips yang saya gunakan setiap saatnya. Entah dalam keadaan tidak stabil atau stabil, saya terus menggunakan firman Tuhan. Nah yang kedua teman-teman, jika teman-teman merasakan sensasi di dalam diri teman-teman jangan mikir gini, saya mulai dari nol lagi. Misal teman-teman sudah tidak minum obat selama seminggu, hari ke-8 tiba-tiba teman ngerasa sensasi dan tiba-tiba mesti meminum obat penenang. Nah teman-teman jangan mikir bahwa gue harus mulai dari nol lagi. Enggak, teman-teman belajar dari keadaan itu.
Misal tiba-tiba teman panik, mengalami panic attack ketika teman-teman lagi ada di tempat ramai, padahal udah biasa, misalnya mengantar anak-anak udah biasa, tapi pas ketemu misalnya orang tua murid, teman-teman menjadi hatinya derdek. Nah, ketika itu teman-teman mesti sedikit ke toilet kah atau kemana, sehingga teman-teman mesti minum obat penenang supaya teman menjadi tenang. Nah teman-teman, ketika teman-teman ngalamin itu, jangan mikir gue harus mulai dari nol lagi. Enggak, teman-teman belajar dari keadaan itu. Apa ya yang harus aku pelajari, apa ya, gimana sayanya aku supaya membuat aku tenang. Misalnya ketika udah ketemu orang tua murid, ya coba mengalihkan mata teman-teman bukan kepada mata si yang ngajak bicara, misalnya mungkin ke alam dulu, ke langit-langit supaya tenang gitu ya kan, supaya ada, teman-teman tahu lah, teman-teman punya apa sesuatu sendiri untuk membuat diri teman-teman tenang. Saya bisa melakukannya juga dengan bahasa roh. Jika teman-teman bisa menggunakan bahasa roh itu membuat kita menyatakan doa-doa yang hanya Bapa mengerti, dan juga itu membuat ketenangan ya kan. Ketika kita mempercayai Tuhan, ada aliran-aliran kehidupan. Nah, ini dia yang membedakan dari semua terapi yang pernah ada di dunia ini. Kenapa? Ketika kita kembali kepada firman Tuhan sebagai orang Kristen, kita kembali kepada firman Tuhan, maka di dalam diri kita ada aliran-aliran, mengalirlah aliran-aliran kehidupan. Nah, itu juga saya percaya yang membuat proses percepatan dalam diri saya gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, ini hal yang mesti kita perhatikan. Tidak ada sesuatu mujizat ya. Tidak ada sesuatu mujizat yang tidak akan bisa kita alami. Kenapa? Maksud saya adalah kita pasti bisa menerima kesembuhan. Kenapa? Karena itu termasuk paket komplit ketika kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kesembuhan itu sudah disediakan ketika kita percaya kepadanya ya. Nah, kesehatan itu menjadi milik kita. Nah, kalau teman-teman bisa melihat ini, jadi jangan punya pikiran bahwa kalau penyakit itu dari Tuhan, penyakit itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu mesti dicoret dalam pikiran teman-teman, dibuang dalam hati teman-teman, sehingga tidak ada lagi memori seperti itu. Kenapa? Karena Allah selalu menginginkan kita bahagia, sehat. Itu ada 3 Yohanes 1. Nanti teman-teman bisa baca di rumah ya. Jadi gini, ketika teman-teman mau mengalami apa yang saya ceritakan ini di video-video saya gini, ketika teman udah naruh di hati, udah benar ya, itu sudah benar. Nah, kemudian teman-teman, pikiran adalah pintu untuk kuasa Tuhan bekerja. Nah, gini, saya ambil contoh. Saya pernah memberi contohkan itu di video pendek saya. Saya berkata begini, ketika teman-teman, misalnya saya berkata, saya akan makan jambu yang enak sekali. Nah, dalam pikiran teman-teman, di pikiran teman-teman kan nggak mungkin ada teman-teman menggambarkan itu dengan huruf atau kalimat. Teman-teman selalu menggambarkan di pikiran teman-teman dengan bentuk jambu ya kan, bentuk jambu. Nah gini, ketika teman-teman bisa memvisualisasikan firman Tuhan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, itu bagus. Dan kuasa itu harus teman-teman gambarkan di kepala teman-teman bahwa teman-teman sudah sembuh. If you can see it, you can have it. Jika teman-teman melihat gambaran teman-teman, maksudnya ketika teman-teman menaruh pikiran bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, teman-teman harus tahu bahwa teman-teman sudah sembuh. Walaupun masih ada rasa sakit, tapi teman-teman sudah disembuhkan. Dan teman-teman, ketika teman-teman berani merubah pola pikir teman-teman, misalnya seketika itu teman-teman bilang bahwa enggak, gue oke, sama sensasi udah selesai sensasi, dan teman-teman ngelihat bahwa teman-teman bisa ketawa lagi, bisa beraktivitas normal, ini mulai di pikiran. Nah, ketika teman-teman merubah pandangan itu dan mulai bertindak, misalnya takut keluar kamar contohnya, teman-teman mulai berkata, enggak, ada kok Yesus bersama aku.
step by step aja gitu loh. Senyaman teman-teman. Kalau nggak nyaman langsung minum obat nggak apa-apa. Terus diulang lagi setiap hari gitu loh teman-teman. Nah itu cara saya ketika saya menghadapi sensasi. Jadi sensasi itu saya tidak biarkan tidur. Maksudnya tidur berkembang gitu dalam diri saya. Misalnya saya waktu itu takut matahari. Saya bilang hari ini gue akan keluar. Walaupun sensasi itu kembali, gue akan bilang, lu udah kelar. Bilur-bilur Yesus udah menyembuhkan aku. Nah makin lama makin berkurang dan sama sekali sekarang 0. 0 teman-teman. Dengan melakukan itu. Tapi harus ada tahu dasarnya itu. Memperkatakan firman Tuhan. Katakan. Pikiran kita harus jadi kepala teman-teman. Bukan sebaliknya. Badan yang jadi kepala. Sehingga pikiran jadi gerbong. Itu gak bisa. Pikiran kita harus menjadi kepala. Harus menjadi komando. Nah pikiran ini dapat makanan dari roh Tuhan. Yaitu firman-Nya kan. Nah, ketika teman tahu bahwa dalam diri teman-teman ada kuasa. Nih yang keempat, yang terakhir. Ketika teman-teman tahu siapa diri teman-teman. Bahwa diri teman-teman bisa baca, saya bukakan aja ya. Dalam Efesius 4:24. Supaya teman-teman melihat bahwa inilah apa yang dinamakan penyediaan dari Tuhan. Efesius 4:24 dikatakan bahwa bukan yang ini, Efesius 4:24 ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman bisa lihat dalam terjemahan New King James Version dikatakan bahwa righteousness, dan teman-teman dikenankan, dikuduskan ya. Jadi di mata Tuhan, teman-teman itu kudus dan berkenan. Bukan karena teman melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan, tetapi karena teman percaya. Nah, ketika teman-teman men-switch itu dari manusia lama teman-teman, ya kan? Manusia lama yang suka melakukan dosa, berpikir kedagingan, suka marah, emosi, ya kan, menyimpan hal-hal kepahitan. Teman-teman beranjak ke manusia baru, teman-teman. 2 Korintus 5:17. Nah, 2 Korintus 5:17 ini mesti jadi patokan teman-teman, yang mesti teman-teman ngerti bahwa teman-teman sekarang udah baru, bukan yang lama. Katakan kepada dirimu sendiri, aku ini baru. Sebut namamu, aku baru dalam Kristus. Aku baru artinya aku berkenan di mata Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Aku sudah disembuhkan. Aku punya penyediaan janji firman Tuhan yang lainnya gitu loh. Nah, dengan hal itu teman-teman merasa semakin firm gitu, bahwa benar janji Tuhan itu milik saya. Karena saya percaya sama Tuhan Yesus gitu loh. 2 Korintus 5:17 mengatakan bahwa jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara di dalam siapa? Kalau saudara di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Nah, ciptaan baru adalah ciptaan yang berkata bahwa saya ini udah sembuh. Nah, jika teman-teman bisa ngelihat itu, lihat di cermin teman-teman, bahwa ketika saya bercermin, kalau saya bercermin lihat, saya udah botak nih ya kan. Nah, cermin saudara itu adalah firman Tuhan, ya. Bukan perasaan. Nah, tinggalkan perasaan yang emosi negatif, tinggalkan depresi itu, mulai percayalah firman Tuhan. Galatia 5:22, teman-teman adalah kasih, teman-teman adalah sukacita, teman-teman damai sejahtera di dalam diri roh teman-teman nih. Roh itu Galatia 4:6 mengatakan bahwa Bapa menyuruh roh anaknya untuk tinggal diam di hati kita. Roh itu ada di hati kita. Kita tidak pernah kekurangan sukacita, kita tidak pernah kekurangan kasih. Kenapa? Kita tidak mungkin bete seharian kalau kita melihat manusia baru kita. Paham teman-teman? Jadi teman-teman optimislah dengan firman Tuhan yang senang teman-teman percayailah. Kalau teman-teman baru menonton video ini, teman-teman bisa tanya ke saya, ya. Juga bisa bergabung dengan WhatsApp grup saya di share Dompras, sharing kabar baik ya, maksud saya. Dan welcome teman-teman. Jadi dengan mengikuti step-step ini, teman-teman akan semakin dapat point of view-nya. Oh iya, sekarang ternyata kuasa itu ada di dalam diriku. Nah, saya ulang lagi. Sekarang kuasa itu ada dalam dirimu. Ketika engkau bisa melihat itu, kesembuhan itu tinggal sedikit lagi teman-teman. Untuk semua penyakit, dare to believe. Untuk percaya, beranilah percaya bahwa dan hidupi manusia baru teman-teman, ya kan?
Seperti dikatakan tadi kan 2 Korintus 5:17 jasad ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Teman, ciptaan baru. Ngapain kita mikir yang lama? Yang lama udah, nih dikatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, hidupi yang baru itu. Maka teman-teman akan dapat mengalami kesembuhan bagi yang merindukannya. Ini, bagi yang merindukannya. Tidak ada sesuatu yang tidak harus, maksudnya tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak ada inisiatif kita. Paham kan teman-teman? Harus ada dari kita. Tuhan mah selalu pengen kita sembuh, ya kan? Gitu teman-teman. Jika teman-teman nonton video ini, semakin teman-teman nangkep gitu loh hati Tuhan buat kesembuhan dari anxiety disorder, teman-teman mulai ngaca di kaca teman-teman. Saya adalah orang yang dikenankan Tuhan. Saya dikenankan Tuhan karena saya percaya kepada Yesus. Gitu. Nah teman-teman, tetap semangat. Dan kalau teman-teman perlu komunitas, silakan bergabung. Dan ini nomor telepon saya 082130100345. Teman-teman, sungguh satu kehormatan untuk dapat melayani teman-teman semuanya. Teman-teman tetap semangat, jangan takut. Roh Tuhan ada terus selalu bersama kita. Teman-teman, tetap semangat, tetap percaya bahwa teman-teman mengalami kesembuhan dari anxiety disorder, bipolar, skizofrenia, atau apapun penyakitnya. Kenapa? Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih teman-teman. God bless you all.